Dah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman dan kesehatan kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan kelas 6 kelas 5 SD Negeri 1 Kemlaka Jepit. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita termasuk salah satu hamba beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemlaka Gede, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kemlaka Gede, dan wakil khusus yang hari ini punya hajatan, Bapak Semal. Semoga hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat untuk pendidikan di SD ini. Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak semua, izin menyampaikan hari ini merupakan hari pendampingan individu yang kedua program pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-11. Nah, pada sesi pendampingan ini ada penyampaian visi dari Pak Semal dalam rangka mengerjakan tugas modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Nah, mungkin nanti ke depan Pak Semal akan mempresentasikan hasil yang sudah dibuat Pak Semal dalam tugas yang dilakukan pembelajaran daring. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita mendapatkan keberkahan dan dinilai sebagai ibadah. Semoga mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, mohon maaf jika waktu mengajarnya hari ini diminta Pak Semal untuk menjadi peserta untuk penyampaian visi guru penggerak yang sudah dibuat Pak Semal. Izinkan saya Hermi Suryaneza sebagai PP-nya Pak Semal, pengajar praktek Pak Semal, memandu acara ini. Ibu Bapak, izin ya Pak. Nah, acara kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang modul 1.3 dari PDP Guru Penggerak Angkatan ke-11.
visi itu merupakan mimpi ya Bapak Ibu. Mimpi kita ke depan untuk melakukan suatu perubahan yang ingin kita lakukan. Jadi ini merupakan mimpi dari Pak Sema, dan tidak menutup kemungkinan mimpi Pak Sema ini ternyata sama dengan mimpi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya. Sehingga kedepannya mimpi Pak Sema yang dituangkan dalam bentuk visi ini bisa menjadi rekomendasi sekolah untuk melakukan perubahan visi di sekolah ini. Mungkin Bapak Ibu dari tahun ke tahun belum pernah pergantian visi sekolah, sementara kurikulum kita sudah berganti-ganti dari KTSP, dari kurikulum 13 sampai sekarang kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Zaman sudah berubah, keadaan sudah berubah, informasi sudah di depan mata. Seandainya visi yang disampaikan Pak Sema ternyata sesuai dengan mimpi kepala sekolah dan Bapak Ibu semua, tentu ini akan menjadi satu rujukan untuk mengadakan rapat perubahan visi di sekolah ini. Dan kami mengharapkan itu terjadi. Karena apa? Karena sekolah harus memiliki visi yang selaras dengan kurikulum merdeka yang berfokus pada profil pelajar Pancasila. Jadi kami mengharapkan dari visi yang disampaikan Pak Semal ini akan menjadi jembatan untuk mengadakan rapat di kemudian hari Pak, untuk menyelaraskan visi dan akhirnya nanti merumuskan visi yang baru. Mungkin Bapak Ibu selama di sini visi sekolahnya belum berubah ya? Belum. Nah, mungkin ini kedepannya akan ada perubahan sesuai dengan kurikulum merdeka yang mengedepankan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, waktu diskusi kita hari ini adalah 110 menit, kurang lebih. Nanti kita minta Pak Semal untuk memaparkan visi yang telah beliau buat dan menjelaskan visi tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di awal untuk memberikan penyemangat kita, Pak Semal akan berpuisi ya Pak. Pak Semal akan berpuisi. Mungkin Bapak Ibu selama ini melihat Pak Semal di lapangan teriak-teriak 1, 2, 3, ngitung aja sampai 3 aja di sana. 1, 2, 3, balik lagi ke 1, 2, 3. Nah, hari ini Pak Semal akan mengeluarkan menggali kemampuan. Ternyata ada 18% yang kelihatan, yang 72%-nya yang kelihatan itu salah satunya bisa berpuisi. Ya, kita nggak apa-apa Bapak Ibu, lanjutkan aja tanpa mikir. Nah, Bapak Ibu, nanti Pak Semal akan berpuisi, kita mendengarkan visi Pak Semal, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan visi yang disampaikan oleh Pak Semal. Nah, Bapak Ibu, kita menyimak ya Bapak Ibu, kemudian nanti akan ada beberapa hal yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, sebelum Pak Semal berpuisi, Pak Semal udah. Nah, Bapak Ibu minta tolong ya. Di situ ada rubrik kemarin. Minta tolong diisi ya Bapak Ibu. Sebelum Pak Semal menyampaikan visinya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi rubrik yang sudah Pak Semal bagikan. Nah, pada rubrik itu ada beberapa hal yang ingin ditanamkan.
Yang pertama berkaitan dengan mimpi murid-murid. Jadi Bapak Ibu minta tolong diisi rubriknya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah titik-titik. Mengisi kalimat rumpang ini ya Ibu Bapak. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengisinya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Waktu untuk presentasi dari Pak Semal kita berikan seluas-luasnya, dimulai dari pembacaan puisi. Saya sebagai pembawa acara menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Semal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya lanjut ke kegiatan diskusi ini, karena saya pribadi juga tegang gitu ya, biar kita nggak tegang terus yang baru habis dari kelas jadi relax kembali, jadi otaknya begitu di ruang ini jadi refresh. Saya punya ini Bapak Ibu punya punya istilahnya mah yang ngetren itu ice breaking kali ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mempraktekannya, saya ngasih instruksi. Instruksinya seperti ini. Bapak Ibu tahu angka kan? Angka dari 1 sampai 9. Nanti saya menyebutkan angka, Bapak Ibu tinggal mengaplikasikannya menggunakan kepala. Contohnya gini, 1 gitu ya, 2 sampai 9. Bisa simpan dulu alat tulisnya. Nah, udah gampang cuma. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tepuk tangan dulu. Lemas enggak, pusing iya ya. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kumaka Gede, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Herni Sudaneja, dan tentunya Bapak Ibu rekan guru SDN 1 Kumaka Gede yang saya banggakan serta saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, karunia, izin sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi ini dalam rangka tugas pendampingan individu 2 yang mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa curah limpahan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, teman-temannya, dan kita umatnya bisa menerima syafaatnya hingga akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya, atas meluangkan waktunya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Dan yang kedua, permohonan maaf dari saya pribadi bila mana di proses diskusi ini ada yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu, terus dalam hal penjamuan, dalam hal penyambutan
tidak sesuai keinginan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu di sini bisa menjadi amal dan juga ilmu, bonusnya ilmu itu. Nah, Bapak Ibu di pendampingan individu kedua ini, diskusi ini akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon tahun 2024 di SD Negeri 1 Pondok Gede. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya ada tuntutan ya Bu untuk membacakan puisi. Mungkin ini jadi pengalaman pertama saya Bu, selama saya berumur 29 tahun baru pertama baca puisi, jadi ekspektasinya tidak terlalu tinggi, tapi mudah-mudahan ternyata saya berbakat gitu dibaca puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Bapak Proklamasi Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Belitung, aku mendengar lautan Hindia bergelora berbalik di pantai Belitung itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Panggung Pelarang, bukan lagi Panggung Pelarang yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut penyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Sebentar ya, tarik nafas dulu. Jadi itulah Bapak Ibu puisi dari salah satu puisi dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bung Karno. Dari puisi yang sudah dibacakan saya tadi, semaksimal kemampuan saya, Bapak Ibu mempunyai kesimpulan apa? Saya ingin tanya.
barangkali kan ada yang punya kesimpulan masing-masing. Silakan di situ mic-nya. Siapa yang mau membuat kesimpulan dari puisi tersebut? Maka ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Ibu, saya Cila sebagai guru kelas 5 dan izin menjawab pertanyaan dari Pak Bemo mengenai kesimpulan. Setelah saya membaca sekaligus melihat tadi penampilan dari Pak Kemal luar biasa, ternyata memang dia punya potensi yang tersembunyi. Dan sepatutnya mungkin bisa dikembangkan Pak, nanti ketika ada kegiatan sekolah Pak Kemal bisa berpuisi. Ya. Lalu dilanjutkan dengan tadi pertanyaan dari Pak Kemal. Dari puisi ini saya sebenarnya bukan pertama kali mengetahui puisi dari Pak Soekarno ini, sudah pernah mengetahui sebelumnya, dan lagi ketika mendengar Pak Kemal tadi mengulas tentang puisi ini, jadi terharu bahwasannya ternyata puisi ini menyimpan banyak sekali makna, terutama di puisi ini Pak Soekarno mempresentasikan bahwasannya Indonesia itu bukan hanya sekedar negara, tetapi dengan melihat tadi seperti yang puisi, melihat sawah-sawah yang menguning hijau, lalu melihat hamparan gunung-gunung, mendengar lampu batak dan lain sebagainya, itu pun termasuk Indonesia. Jadi makna dari Indonesia itu sangat luas, terutama Indonesia ternyata mempunyai banyak sekali keberagaman sumber daya alam, sumber daya manusianya dan lain-lain. Dan mungkin itu Pak Kemal jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Cila. Jadi kesimpulannya, jika kita melihat puisi dan mendengarkan puisi karya Insinyur Soekarno ini, saya kagum gitu ya kepada Insinyur Soekarno. Jadi beliau bisa melihat masa depan, puisi yang beliau buat zaman terdahulu tetap cocok gitu di era sekarang. Jadi bisa dibayangkan di era sekarang yang penuh canggih teknologi, terus keberagaman budaya, tapi tetap satu di hati kita, yaitu Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Itu di situ ada ibu-ibu cantik ya, ibu-ibu cantik serta bapak yang sedikit ganteng sedikit. Di atas ada Ibu Hesti Widyastuti, SPSI MPD. Beliau adalah fasilitator saya. Beliau yang membersamai saya di kegiatan daring ya, kegiatan ruang kolaborasi. Jadi ibarat militer Bu, kalau Ibu Hesti ini mengawasi dari angkatan atau mengawasi sebagai angkatan udara. Nah, sedangkan di tengah ada saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Terus yang terakhir ada Ibu Herni Suryaneja MPD. Ibu Herni sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di Wali Malang dan juga pengajar praktik kelompok saya itu di Kabupaten Cirebon di calon guru penggerak angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, sedikitnya Bapak Ibu perlu tahu terlebih dahulu bahwa program guru penggerak ini adalah program yang nanti tujuannya itu untuk siswa dan siswa. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah mengira gitu. Kan yang selama ini kita tahu bahwa calon guru penggerak nanti tujuannya untuk menjadi kepala sekolah. Pemikirannya jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi program guru penggerak ini, nanti guru penggerak itu dampak terbesar yang akan diterima oleh guru penggerak itu yaitu siswa. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru ini kan mempunyai kemauan masing-masing gitu kan. Ada guru yang memiliki kesempatan tapi punya kemampuan tapi nggak punya kemauan, ada, jadi tidak menginginkan hal tersebut. Ada juga guru seperti saya yang belum mempunyai kemampuan gitu, tapi mempunyai kemampuan pas kemarin dapat kesempatan, makanya
saya mengikuti program ini, dan mudah-mudahan setelah saya mengikuti program ini saya jadi mempunyai kemampuan gitu yang pada akhirnya siswa-siswi di SD 1 Kumlaka ini bisa mendapatkan hasilnya gitu dari apa yang sudah saya perjuangkan. Jadi Bapak Ibu, ke depan jangan takut karena mungkin banyak guru penggerak yang posting banyak tugas, terus jangan takut karena kepala sekolah itu tanggung jawabnya besar, terus jangan takut nanti kegiatan yang biasa dilakukan rebahan jadi terganggu. Jangan takut Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai cita-cita, harus mempunyai ada yang pernah bilang tuh, masa depan yang akan kita capai nanti itu digambarkan dengan kegiatan yang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu, jika nanti ada program guru penggerak selanjutnya, karena saya di sini menjadi awal pembuka, nanti insya Allah ke depan jika ada program guru penggerak, saya sih pinginnya Bapak Ibu mengikuti dengan, kan enak udah ada yang ikut jadi lebih mudah gitu. Jadi kedepannya kan SDN 1 Kumlaka Gede ini bisa memberikan yang lebih daripada sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena guru-gurunya sudah istilahnya pemahaman yang selama ini tidak kita ketahui jadi tahu gitu. Contohnya saja saya gitu, karena saya selama mengajar di sini 7 tahun ternyata mengajar yang saya lakukan itu bukan salah, bukan, cuma memang tidak berpusat pada peserta didik. Jadi saya ngajar ya memang kemauan saya. Jadi anak-anak itu harus sesuai ekspektasi saya. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Ternyata dalam mengajar kita yang harus memfasilitasi anak-anak kemampuannya baru sampai 5, kitanya mengajar ternyata sudah sampai 8. Itu salah. Jadi kita yang harus mengikuti peserta didik. Guru menghamba pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu tugasnya hanya menuntun kepada anak-anak gitu, agar bisa hidup lebih bermakna dan berbahagia. Nah, Bapak Ibu, di setiap diskusi tentunya harus memiliki tujuan ya, agar proses diskusinya bisa terarah. Makanya tujuan diskusi kali ini yang pertama, melalui diskusi kita semua dapat mengetahui apa itu visi sekolah. Yang kedua, melalui diskusi ini kita semua gitu mampu menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan saat ini yang berpusat pada peserta didik. Terus yang ketiga, diskusi ini mudah-mudahan kita semua dapat menilai kesesuaian visi sekolah, impian apa yang kita inginkan dengan cita-cita. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah memberikan kalimat tumpang kepada Bapak Ibu. Kemarin juga saya sudah menginstruksikan. Kenapa saya menginstruksikan kemarin? Agar proses diskusi saat ini tidak memakan waktu untuk hal-hal yang karena kita kan masih punya kewajiban gitu. Jadi bila mana bisa dikerjakan kemarin tidak apa-apa, karena kan itu tetap hasil Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat tumpang, cita-cita untuk murid, dari ini itu keinginan kita gitu, keinginan kita. Contohnya saya memimpikan murid-murid yang lebih mengedepankan karakter yang positif, misalkan. Bukan berarti melupakan pendidikan formal, bukan, tapi kalau yang saya lihat saat ini itu dengan perkembangan zaman gitu ya, dengan kemajuan teknologi, anak-anak itu bisa bertanya 1+1 itu ke internet. Anak-anak itu bisa tahu bahwa permainan sepak bola itu ada di YouTube. Tapi jika karakter itu tidak ada yang mengarahkan, jika memang orang tua di rumah mungkin kebanyakan kan sibuk, ibu bapaknya bekerja, pulang sore di rumah main HP, sedangkan di sekolah kita guru-guru hanya mengajarkan 1+1, 2+2 itu saja. Tapi karakter yang sangat penting di era sekarang ini malah dilupakan. Jadi cita-cita kalau saya itu lebih mengedepankan karakter yang positif gitu. Agar apa? Agar 10-20 tahun ke depan anak-anak itu setelah mendapatkan atau melalui kehidupan yang sebenarnya, jadi mempunyai karakter yang lebih mengedepankan sopan santun, istilahnya tahu lah mana yang benar dan mana yang salah.
Jadi itulah tugas kita sebagai guru yang harus menebalkan kemampuan anak yang sudah dimiliki pada saat lahir gitu. Jadi kita mempunyai tanggung jawab besar. Apa yang kita lakukan itulah yang murid akan tirukan. Kan ada peribahasa yang guru kecil berdiri, murid kecil berlari, kalau tidak salah. Jadi jika guru-guru mempraktekkan atau memberikan contoh yang tidak baik, otomatis murid-muridnya ya seperti itu pula. Jadi jangan kaget nanti jika Bapak Ibu masih misalkan ya, contoh misalkan ada guru yang perilakunya buruk gitu, tidak sesuai kaidah, terus dalam mengajar gitu. Jangan kaget nanti 20 tahun ke depan murid-murid kita tidak menjadi apa-apa. Karena kan istilahnya kalau SD itu sekolah dasar dari segala sesuatu, baik dari perilaku apa. Terus juga kita sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Kalau di senam ya Bu ya, senam PGRI itu ya, ada lirik yang pendidikan bukan hanya tugas guru semata, melainkan tanggung jawab bersama. Berarti kan baik guru, baik masyarakat ataupun keluarganya itu mempunyai tanggung jawab yang sama. Nah, Bapak Ibu tidak panjang lebar, saya ingin mendengarkan cita-cita Bapak Ibu semua. Jadi saya berikan waktu untuk memberikan statement terkait cita-cita Bapak Ibu. Jadi satu aja, misalkan Bu Cila, saya memimpikan murid-murid yang apa, nanti Bu Feli apa, Pak Wahid apa, Bu Ria, Pak Sigit ya. Paham ya Bapak Ibu? Siap. Oke, maka Pak Igit, kertasnya ada apa? Pak Igit boleh minta Bu Cila aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Aliada. Saya di sini mengaku kelas 3. Sekalian akan sejawabnya pakai. Jadi kalau ditanyakan kita memimpikan murid-murid seperti apa, menurut saya adalah saya yakin semua guru itu punya mimpi yang sama, yaitu guru berharap bahwa murid-murid itu ke depan akan menjadi sesuatu atau hal-hal yang menjadi contoh baik gitu. Apalagi menjadi representasi dari guru itu sendiri. Jadi ini penting juga pesan untuk guru-guru yang menjadi wali kelas atau menjadi guru yang mengajarkan mata pelajaran tersebut. Jadi kalau banyak istilah yang mengatakan bahwa murid itu menjiplak gitu loh, artinya mereka menerapkan, mereka itu percaya kepada gurunya bahkan sampai kapanpun. Jadi contoh misalnya kita ditanya oleh murid, Pak kalau ini tuh jawabannya apa sih? Misalnya kita jawabannya salah Bu, itu akan dikenang sampai seterusnya gitu, karena mereka memahami bahwa kita itu sebagai panutan gitu. Jadi tidak hanya sebagai contoh untuk sekedar akademik, tapi juga banyak hal, contohnya akhlak dan lain-lain. Mungkin segitu dari saya. Jadi intinya adalah kami memimpikan murid-murid itu sebagai representasi dari kami, yang artinya kita sudah bisa memiliki murid, kita sebagai pendidik pun juga itu hal yang baik. Terima kasih Pak. Yang baik, saya jawab. Ya, jadi kita percaya bahwa murid adalah. Jadi kalau menurut saya sendiri mempercayai bahwa murid adalah salah satu manusia ciptaan Tuhan, ya ciptaan Allah yang memang diciptakan dengan membawa keunikan dan potensinya masing-masing. Jadi saya percaya tidak ada murid yang kosong, artinya
jika diibaratkan sebagai selembar kertas gitu ya, saya percaya murid itu mempunyai pembawaannya masing-masing sesuai dengan keunikannya dan potensinya. Jadi tidak ada murid yang tidak mempunyai apapun, tapi setiap murid adalah manusia yang membawa keunikan dan potensi sesuai dengan diri masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga akan kerja dari Pak Kemal. Contoh praktik saya mengajar di kelas 1, kelas 2. Di sini di sekolah kita mengutamakan apa? Yang saya utamakan, yang utama pengembangan dalam karakteristik anak, terutama dalam akhlak yang saat ini sudah kurang ya. Menurut saya saat ini nggak seperti dulu karena mungkin banyak faktor, diantaranya ada media internet yang menyebabkan karakter anak tuh nggak seperti moralnya, adabnya tuh nggak seperti anak-anak zaman dulu gitu. Jadi yang utama yang saya utamakan itu pendidikan akhlak dan karakter, dilanjutkan dengan potensi diri anak, dengan menciptakan lingkungan pembelajaran secara optimal yang berpusat pada murid. Itu saja Pak Kemal yang bisa saya sampaikan. Dan perkenalkan, nama saya Abdullah Wahid. Harapan yang saya cermati adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sadar bahwa dirinya itu belajar sebagai peserta didik dan untuk dididik juga. Kebetulan di sini itu tidak ada penjaga sekolah, sehingga mereka kami didik dan kami suruh untuk menyapu, mengepel, cuci piring dan yang lainnya itu mereka mau. Kenapa? Karena mereka tuh sadar dia butuh didikan, dia butuh bimbingan dari guru-guru di sini. Oleh karena itu, alhamdulillah sekolah di sini itu tidak hanya untuk mengembangkan keilmuan, tapi mereka juga diajarkan menjadi anak-anak yang baik dan bertanggung jawab. Nama saya Yanto Daria. Ya, di sini saya akan mencoba jawab sedikit. Kita warga di sekolah ini yakin, menurut saya pengembangan potensi murid secara optimal harus melalui Merdeka Belajar dengan cara konglomeratif dan cara inovatif dan berpihak pada murid. Karena kita kalau tidak berpihak pada murid, tentu kita juga akan kalau kata-katanya dikecengin gitu ya, zaman sekarangnya dicuekin gitu. Jadi kita harus melihat apa kemauan murid sekarang. Tapi kita juga tidak boleh menekan murid itu sendiri gitu. Jadi kita harus ada kebersamaan dengan murid. Kalau kita menekan, otomatis murid juga akan menekan kita juga gitu. Yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfina Sari atau Sari. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Jadi di sini bukan hanya guru saja yang menjadi acuannya, akan tetapi murid pun harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk dari dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut kesimpulan Bu, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas antusias partisipasi ya. Jadi jawaban dari Bapak Ibu tadi itulah hal yang menjadi istilahnya keresahan dari Bapak Ibu. Nah, nanti keresahan Bapak Ibu itu bisa dituangkan secara bersama-sama di satu waktu. Itu bisa jadikan visi sekolah kita, visi di SDN 1 Kelurahan ini. Kenapa? Karena visi itu tidak boleh menjiplak dari sekolah lain. Visi itu tidak bisa kita mendapatkannya referensinya dari orang luar. Visi itu harus dibuat oleh warga sekolah, yang dimana warga sekolah tentunya yang tahu keadaan, terus situasi yang ada di lingkungan saat ini. Jadi ke depan Bapak Ibu kita luangkan waktu untuk membahas visi sekolah. Mudah-mudahan dengan semua keresahan Bapak bisa tercipta visi yang baru gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di diskusi kali ini yang berkaitan dengan visi, jadi visi itu adalah wakil atau representasi visual kita akan di masa depan. Terus visi juga merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, angan-angan, terus motivasi kita di masa mendatang. Terus, nah, visi ini tidak akan berjalan atau tidak akan terlaksana seperti yang sudah mungkin dialami sepengalaman kita ya, karena visi yang kita punya semenjak 7 tahun lalu, bahwa 7 tahun lalu visi itu sudah ada, tapi kita sebagai guru tidak fokus dengan visi yang ada di sekolah. Contohnya misalkan visi di sekolah anu misalkan lebih mengedepankan kebersihan lingkungan, tapi di sekolahnya ternyata banyak sampah. Terus di sekolahnya anak-anaknya tidak peduli akan lingkungan. Itu kan tidak sesuai dengan visi sekolahnya. Jadi visi sekolah itu harus sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada di sekolah. Jadi harapannya setelah visi dibuat ke depan, siswa menggambarkan apa yang sudah menjadi visi sekolah. Nah, di sini prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu sekolah. Terus juga prakarsa perubahan merujuk kepada usaha atau inisiatif yang diambil. Jadi ini tuh langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pengaplikasian visi gitu ya. Jadi bagaimana langkah pertama yang akan kita lakukan jika visi sudah terbentuk. Misalkan contoh kecil tadi dari visi yang mengedepankan lingkungan sekolah gitu ya. Jadi langkah pertama prakarsa perubahannya misalkan dengan menggunakan kebiasaan 5S atau 3R seperti yang digarisbawahi dari recycle, misalkan bebas dari sampah, terus pemanfaatan botol plastik, terus ada bank sampah. Itu kan menjadi salah satu langkah awal untuk visi itu tercapai. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah inquiry apresiatif. Ini sebagai pendekatan atau metode lah ya, metode yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan prakarsa perubahan serta menjalankan visi. Jadi bagja ini kalau orang Sunda yang melihat bagja artinya bahagia. Jadi tahapan bagja ini adalah tahapan yang nanti di akhir itu bisa ternilai gitu bahwa visi yang kita jalankan dengan menggunakan bagja itu ternyata sudah selesai gitu. Bisa dianggap visi yang kita jalankan itu dianggap sudah berhasil jika tahapan bagja sudah sesuai. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, saya di modul 1.3 ini mendapatkan istilahnya pemahaman materi tentang visi yang dimana mungkin baru saya pahami kali ini Bu ketika saya mengikuti program bergerak. Ternyata visi itu tanggung jawab seluruh warga sekolah, dan pada akhirnya saya diberi tugas untuk membuat
satu visi serta prakarsa perubahan yang itu sudah saya kerjakan, alhamdulillah. Tinggal melanjutkan modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, ini ada visi sekolah saat ini yang sedang kita laksanakan. Visi sekolah yang ada saat ini. Visi sekolah yang ada saat ini adalah terciptanya siswa atau peserta didik berwawasan global yang dilandasi nilai budaya, ajaran agama. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa sejak dulu mungkin yang membuat visi ini itu berharap bahwa kalau misalkan walaupun budaya dari luar itu masuk, walaupun budaya dari luarnya masuknya itu positif, tapi tetap harus berlandaskan agama. Contohnya seperti yang sekarang sedang hype kan dari Korea gitu ya, ada drama Korea, terus lagu-lagu Korea, terus dari Korea itu kan sebenarnya positif untuk untuk kita bisa berbahagia ya dengan menonton drakor, istilahnya yang stres bisa jadi bahagia. Namun di balik tontonan serta apa yang kita dengarkan itu harus bisa dilandasi dengan agama yang kita anut, terutama di Indonesia yang mayoritas agama Islam. Jadi bagaimana caranya kita bisa berbahagia dengan berlandaskan agama yang kita anut. Inilah mungkin kesimpulan yang saya pahami tentang visi yang ada sekarang. Memang bagus, memang pionir, namun tidak sesuai dengan keadaan yang ada saat ini. Kenapa saya bilang tidak sesuai? Makanya saya buat kemarin visi di satu modul 1.3 ini, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan unggul dalam iptek. Ini yang saya garis bawahi, unggul dalam iptek. Mengapa? Karena alhamdulillah SD 1 Gede Pak mendapatkan bantuan dari pemerintah yang sedang kita rasakan saat ini, multimedia gitu kan. Jadi multimedia ini jika kita tidak manfaatkan untuk anak, terus anak-anak juga tidak tahu bahwa di sekolah kita ini ada ini, itu maka istilahnya mubazir apa ya, tidak dipakai. Makanya saya fokus di iptek ini. Jadi ke depan anak-anak itu bisa kita berikan tutorial, berikan contoh mana yang baik. Teknologi itu bisa juga loh dipakai hal-hal yang positif, tidak melulu teknologi itu negatif. Itu tergantung dari cara kita sebagai guru untuk mengajarkannya. Contohnya seperti tadi gitu kan, Bu Ferry bilang bahwa akhlak anak-anak sekarang cenderung pengaruhnya lebih jelek karena pengaruh teknologi. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu alasan kita sebagai guru yang harus lebih update. Nah, bagaimana caranya dengan kita menggunakan teknologi tapi bisa berdampak positif bagi anak, lagi-lagi untuk anak, lagi-lagi untuk siswa, lagi-lagi untuk peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus sadar bahwa setiap perkembangan zaman kita harus terus mengikuti, jangan sampai kita kalah dengan murid. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat itu dengan cara meningkatkan literasi digital melalui pembelajaran berbasis iptek. Literasi itu sendiri kan kita tahu bahwa di era kemajuan zaman ini anak-anak lebih suka membaca tulisan di gadget ya. Anak-anak lebih suka menonton di televisi, anak-anak lebih suka memahami materi itu di YouTube. Makanya kenapa saya lebih mengedepankan ini, karena ini terasa oleh saya sendiri. Saya mulai laksanakan kegiatan itu pada saat PPG. Pada saat PPG di situ saya juga sama mengambil materi tentang ilmu teknologi. Jadi yang saya sepengalaman saya pembelajaran PJ waktu saya SD itu kan paling belajar olahraga itu apa sih? Main bola. Kenapa saya bisa main bola? Karena di televisi ada permainan main bola gitu kan ya. Terus badminton, karena di Indonesia prestasi badminton itu baik. Tapi apakah saya dulu tahu bahwa olahraga rounders itu ada, terus olahraga rugby itu ada? Tidak akan tahu karena guru tersebut pun tidak tahu. Jadi dengan adanya teknologi di era sekarang,
kita tidak perlu khawatir dengan sarana prasarana yang tidak lengkap di sekolah. Karena apa? Contohnya, misalkan ada materi bola basket. Di sekolah kan tidak ada bola basket. Terus lapangan di sekolah tidak mendukung lapangan bola basket, tidak ada daring, terus bentuk permainannya tidak ada. Tapi dengan teknologi, dengan literasi teknologi, kita bisa memberikan gambaran melalui, misalkan sebelum pembelajaran itu kita berikan link YouTube dulu Bapak. Misalkan sebelum pembelajaran berikan link YouTube, anak-anak suruh nonton di rumah, jadi anak-anak itu tahu bahwa ternyata permainan basket itu adalah salah satu permainan dalam olahraga. Jadi itulah Bapak Ibu kenapa saya berharap salah satu dari visi saya ini bisa masuk ke dalam visi sekolah. Dan juga visi yang saya buat ini sudah sesuai dengan dimensi kurikulum Merdeka saat ini, yaitu keenam dimensi profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berperilaku kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Mudah-mudahan visi yang saya buat bisa menjadi salah satu referensi ya Pak, bisa menjadi salah satu referensi untuk dibuat menjadi visi sekolah. Nah, jadi jika nanti diskusi kita kali ini disetujui ataupun nanti ke depan bisa diskusi lagi, misalkan ada yang kurang atau perlu dihilangkan atau perlu ditambah, itu bisa. Tapi saya memberikan sedikit saran. Jadi visi sekolah kita saat ini dengan mengikuti perkembangan zaman dan sarana prasarana yang ada, terjadilah seperti ini. Terciptanya peserta didik yang berakhlak mulia, ini ada di dimensi profil pelajar Pancasila, berprestasi, berpengetahuan global, dan unggul dalam iptek. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan saran kepada sekolah bisa menjadi salah satu referensi di SDN 1 Kelaka Gede ini. Setelah visi dijalankan, kita sebagai guru tinggal membuat prakarsa perubahannya, dan kita harus bekerja sama antara guru, wali murid untuk bisa menjalankan visi tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin kurang lebihnya diskusi kali ini sampai saat ini cuma sampai segitu saja. Mudah-mudahan ke depan setelah saya mengikuti program guru penggerak ini mungkin jadi awal ya, jadi langkah awal bagi kita untuk mengetahui pemahaman baru. Jadi ke depan masih ada lagi, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini teman-teman jadi termotivasi untuk bisa ikut kembali. Jadi teman-teman juga kan bisa dapat ilmu gitu kan ya, dari walaupun memang saya juga masih minim ilmu. Jadi teman-teman bisa share kegiatan ini. Jadi itulah Bapak Ibu istilahnya program guru penggerak ini. Jadi saya pada saat elaborasi pemahaman itu mengutip puisi dari Bung Hatta, Ibu ya, Bung Hatta kalau tidak salah. Jadi kesimpulannya seperti ini: walaupun perubahan yang dilakukan itu besar, tapi hanya dilakukan sendiri itu dan juga tidak menyeluruh, maka perubahan itu dampaknya kecil. Tapi jika perubahan yang dilakukan itu walaupun kecil tapi menyeluruh terus bersama-sama, maka dampak yang akan dirasakan itu sangat besar. Di situ kita bisa melihat dari program guru penggerak ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang melihat apa sih katanya keunggulan dari guru penggerak setelah lulus udah diam diri aja. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak diketahui oleh kita, mungkin hanya di lingkup sekolahnya saja, jadi tidak bisa terset keluar. Jadi perubahan-perubahan kecil seperti itulah jika dilakukan tiap sekolah. Ini kan program ini bukan dilakukan di Cirebon saja, di Tasik, di Papua, di mana. Bisa dibayangkan perubahan kecil yang kita lakukan nanti 3 tahun atau 5 tahun ke depan pendidikan di Indonesia saya harap bisa menjadi maju. Mungkin cukup sampai sini diskusi atau pemaparan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mengikuti kegiatan seperti ini bisa tergerak gitu ya, dan bisa juga Bapak Ibu bergerak dan segera menggerakkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas paparan yang sangat Masya Allah, sangat keren sekali dari Pak Sema. Semoga ada kelanjutannya ya Bapak Kepala Sekolah untuk kedepannya. Jika yang dipaparkan oleh Pak Sema ternyata cocok dengan mimpi Bapak Ibu dan Kepala Sekolah di SD ini, mungkin nanti kedepannya bisa mengadakan lagi IHT untuk perubahan visi dari SD 1 ke Merakagede. Tadi saya ada catatan tersendiri ya dari yang disampaikan oleh Pak Sema dari visi yang lama. Visi yang lamanya itu terciptanya peserta didik berwawasan global yang dilandasi nilai budaya dan ajaran agama. Mungkin ini visinya 7 tahun kemarin ya. 7 tahun kemarin itu berarti kalau dikurangi 2024 tahun berapa SMA? 2017 ya Bapak Ibu. Mungkin di 2017 itu Indonesia lagi menggalakkan untuk program budaya dan agama, mengutamakan berfokus kepada itu ya Bapak Ibu. Maka visi pada waktu 2017 itu masih digarisbawahi dengan berwawasan global yang dilandasi nilai budaya dan ajaran agama. Dan 7 tahun kemudian sekarang 2024 dibuat perubahan oleh Pak Sema dengan mengedepankan berbasis iptek. Karena kita merasakan ya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dengan multimedia yang canggih, tidak semua sekolah memiliki yang seperti ini. Dan saya tentu sangat berharap multimedia ini menjadi satu sarana pembelajaran di sekolah ini, sehingga semua bantuan dari pemerintah itu benar-benar ada dampaknya oleh anak. Minimal anak nanti bercerita di rumahnya, kami belajar menggunakan TV yang gede. Orang tua nanti akan bertanya, TV gede seperti apa? Infocus tak? Enggak, bukan Infocus, tapi TV gede. Karena apa? Di Upin Ipin belum ada, masih Infocus. Ya, ceritanya masih Infocus, ini udah multimedia. Jadi mangga ibu bapak guru manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk program yang berpihak dan berdampak kepada murid-murid di SD ini. Gunakan ini Bapak Ibu, kalau perlu adanya list pemakaian hari Senin sampai hari Sabtu, siapa yang bisa menggunakan ini. Jadi dalam satu hari di kelas itu mungkin masuk ke ruang multimedia. Bapak Ibu sedikit cerita ya, di SMP itu dulu sayanya rebutan karena fokusnya itu sedikit, kita rebutan. Akhirnya kita mandiri Bapak Ibu, punya sendiri-sendiri, beli sendiri-sendiri akhirnya. Karena apa? Pengen masuk kelas itu bawain fokus. Kalau pesan jauh-jauh hari, ternyata udah ada yang cutan. Ini tanggal ini udah ada, tanggal ini ya. Akhirnya kita semuanya bergerak. Jadi kita pada punya Infokus Bapak Ibu. Saya masih ada di rumah Infokusnya. Jadi benar-benar kita punya pengen pembelajaran yang iptek. Karena apa? Anak itu bosan kalau ceramah ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang baru, itu mereka antusias. Minimal, Bu bisa nonton nggak? Sudah senang ya. Mangga nantinya mungkin ini salah satu perubahan paradigma yang baru yang dilakukan oleh Pak Sema di sekolah ini dengan mengedepankan tetap meningkatkan. Pak Sema itu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Berarti juga kalau berakhlak mulia berarti kan tetap dengan ajaran Islam berarti kan.
berprestasi dan unggul dalam iptek. Semoga visi yang dipaparkan Pak Semal bisa menjadi visi terbaru di sekolah SD 1 Kemelaka Gede, bisa diresmikan nih Pak, atau ada tambahan nantinya diperbaiki lagi dengan membuat prakasa perubahan, membuat misi dan tujuan sekolah sehingga visinya itu menjadi landasan utama untuk menggapai mimpi dari sekolah ini. Demikianlah Bapak Ibu presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari saya dan Pak Semal jika terdapat kekurangan dalam penyampaian visi dan prakasa perubahan modul 1.3 visi guru penggerak program pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Semoga ada warna baru di sekolah ini yang diberikan oleh Pak Semal sebagai calon guru penggerak. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis ya Bapak Ibu, supaya ada keberkahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak jika ada yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Ibu Herni sebagai pengajar penggerak PP. Ya. Kemudian Pak Kemal sebagai calon guru penggerak dan teman-teman guru SD 1 Kemelaka. Saya tidak menyangka presentasi yang dilakukan oleh Pak Kemal tadi ya. baru kelihatan Pak Kemal ini kemampuannya. Biasanya kan saya sering melihat Pak Kemal itu kan di lapangan melihat dengan anak-anak. Ternyata ada perubahan ya. Pak Kemal sebelum menjadi calon guru penggerak dan sekarang jadi calon guru penggerak. Jadi harapan saya untuk ke depan, hari ini dan ke depan ya, khususnya untuk Pak Kemal sebagai guru penggerak, karena di mata kita guru penggerak itu mempunyai nilai plus dibandingkan dengan guru yang belum menjadi calon guru penggerak. Begitu. PPG sudah dilalui Bu oleh Pak Kemal. Sekarang sedang berjuang ya menuntaskan sebagai mempunyai titel sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ada perubahan moral, emosi, dan juga attitude atau kepribadian. Tapi sudah tidak mengkhawatirkan lagi yang tadi saya ceritakan di ruang guru. Kemudian harapan seterusnya yaitu menggerakkan komunitas belajar di SD 1 Kemelaka. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Kemal khususnya, dan juga kepada guru-guru yang lain, karena kita tahu bahwa setelah diberlakukannya kurikulum merdeka, bukan kita diharuskan, kita harus menggiatkan sebenarnya, menggiatkan komunitas belajar. Sebenarnya sih secara tersirat Bu, komunitas belajar ini sudah dilakukan setelah kita diangkat oleh pemerintah menjadi
seorang pendidik atau guru. Ya, perilaku-perilaku yang berhubungan, yang berimplikasi kepada komunitas belajar itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuma di kurikulum merdeka ini digiatkan kembali secara tertulis, karena kemarin kami sudah melaporkan ke komunitas belajar SD 1 ke Kemendikbud ya. Cuma mungkin jadwalnya belum kami susun karena PAC yang dilakukan di Kecamatan Tangan memang sudah 2 kali pertemuannya ya, dan alhamdulillah nanti kedepannya komunitas belajar di SD kami akan digiatkan kembali secara terarah, terorganisir ya. Kemudian juga tertarik kepada misi yang tadi sudah Ibu singgung, masalah misi, dan luar biasa Pak Kemal sudah ada perubahan tentang misi. Saya juga karena di sini baru 1 tahun sebagai PLT, jadi belum sempat menanyakan kepada guru ini visi yang ada di SD 1 Kumulakade ini sudah berapa tahun. Memang harus ada perubahan ya, harus ada perubahan sesuai dengan situasi kondisi sekolah SD 1 Kumulakade. Itu tadi peserta didik harus memiliki akhlak yang mulia. Ini salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang mengedepankan intelektual, kemampuan. Kalau sekarang kurikulum merdeka itu ciri utamanya adalah anak yang harus berakhlak mulia, berkarakter secara umum, kemudian berwawasan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kebetulan SD kami mendapatkan bantuan alat pembelajaran TIK dari Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan harapan kita kualitas pembelajaran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendukung, yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan kedua yang dilakukan oleh calon guru penggerak teman kita, yaitu Pak Kemal Pasar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bisa mau di gimana Bu? Iya betul Bu. Sekarang di sini apa di mana Bu? Di sini. Ayo teman-teman. Sekarang sih
Itu dan itu. Itu saya. Iya. Kita yang mengepal. Semangat, semangat. Oke, 11. 11. Nah, kasih ya dulu. Wifi-nya semua ya. Maka itu Kertasnya tadi udah. Yang banyak. Nama aja ya. Kalau SD tidak. Siapa kan namanya aja? Sini sebelah. Itu dapat miskin. Ini nanti beda di kelas. Yang ini Udah 2 kali. di sini. Ini nama. Oh, bucilan di sini nih. Ya, PPT. Ya, sudah direkomendasikan dari dinas. Punya paling ada. Waktu pertama sih, waktu pertama tahun 2023 itu ada seperti itu. Tapi sekarang kayaknya sih waktu dimintai kursi itu kemarin di aula sekolah. Dia nama bapak. Enggak feedbacknya 100% dari Baca GP-nya. karena semuanya difasilitasi oleh PRT. Mami. Iya. Iya. Itu. Ibu kalau ini tanggalnya kalau ini. ini sama. 2 Agustus. Enggak. Scan. Semuanya scan. Berarti aslinya nanti pas tanggalnya Agustus. Boleh. Karena kan enggak ini yang bukan. Kalau Sama ini yang Pak. kemarin. Udah. Ini apa di scan juga enggak usah. Bisa punya aja ya, takutnya wajibnya ada Siap-siap. pengumpulan kalau dokumen tuh. Ya. Saksi.